datang hari yang indah. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling seru itu pasti bikin saya jadi semangat nih buat ngasih sesuatu kepada kamu. Ya, kalau kamu dengar suara saya agak yang beda ya. Ada beda, kenapa? Saya tuh terkesan kayak lagi semangat banget nih. Ada apa mas? Kok saya dengernya jadi ikut happy? Nah ini menarik. Teman-teman, ada banyak pertanyaan yang selalu kita tanyakan di dalam pikiran. Betul? Termasuk satu hal. Ya, kamu pernah nggak punya satu keinginan besar baru-baru ini yang mana kamu tuh bingung kenapa keinginanku itu kok belum terjadi juga? Padahal kamu ini bukannya nggak berdoa. Bahkan kamu sudah berusaha lebih dari sekedar doa, saya tahu. Diri kamu sudah meminta kepada Yang Maha Kuasa, sudah. Bahkan sudah menghiasinya dengan perbuatan baik seperti sedekah, udah sering mas. Tapi kenapa? Kenapa kok apa yang saya mau atau yang saya pinta kepada Tuhan itu justru seolah-olah kayak tidak dikabulkan sama sekali. Sampai, benar nggak? Ketika kamu menemukan video ini, diri kamu sudah ada sedikit rasa putus asa yang bersarang di hati kamu. Benar atau tidak? Kalau memang itu benar, lagi-lagi saya datang tepat pada waktunya nih buat kamu ya. Izinkan saya memeluk kamu seperti biasa dari jauh, kemudian tersenyum dong. Tersenyum dulu. Nah, seperti itu. Senyum dulu, karena masalah bisa beres kalau kita senyum. Apalagi kalau senyumnya sambil dengerin konten Pagar Kehidupan yang satu ini. Iya, sekarang santai aja, relax aja sambil kamu tetap mengerjakan sesuatu seperti biasa. Coba deh, sekarang kamu dengarkan, kamu ketampar lagi nggak dengan materi video ini? Sepertinya sih lagi-lagi bakal ketampar. Kenapa? Karena ini kok terlalu relate ya mas. Lagi-lagi persis sama apa yang sedang saya alami. Yuk kita bahas topik emas ini. Ini penting, daging. Bahkan bisa jadi saking benernya bikin kamu pengen meneteskan air mata. Kenapa? Yuk kita bahas. Gini teman-teman. Jadi kamu tahu nggak? Ketika kamu sedang menginginkan sesuatu, itu sebenarnya ada satu hal yang kamu lupakan. Ya, sekarang langsung ya di bagian depan ini saya harus menampar kamu, maaf pelan-pelan. Coba sekarang renungkan. Ketika kamu sedang menginginkan sesuatu teman-teman, apapun itu, kamu pikirin deh. Nah, sekarang coba renungkan deh. Ketika kamu sedang memikirkan apapun yang saya suruh kamu pikirkan saat ini, yaitu keinginan kamu, masa kamu gak sadar sih ada satu hal besar yang sedang terjadi dalam diri kamu? Ya, hal itu adalah berharap. Betul apa tidak? Nah sekarang saya mau tanya dong sama kamu. Lihat deh. Lihat baju apa yang kamu pakai sekarang. Lihat juga bagaimana kamu bisa mendengarkan suara saya. Kamu dengerin suara saya di mana? Di handphone? Di laptop? Atau bahkan di TV? Lihat baju yang kamu pakai. Pakai bajunya warna apa sekarang? Saya mau tanya sama kamu. Jawab dalam hati aja. Kamu sadar nggak? Semua yang kamu pegang, semua yang kamu punya saat ini, bukankah itu dasarnya cuma satu? Iya, di masa lalu kamu pernah loh menginginkan semua yang kamu punya saat ini sehingga ini terjadi kan? Sadar gak sih? Saya ulangi pertanyaan saya, kita renungin bareng-bareng ya. Semua yang bisa kamu pegang, semua yang kamu punya saat ini, sadar gak sih ini sebenarnya adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu inginkan di masa lalu? Sadar? Nah sekarang, kalau kamu tahu, saya itu suka banget baca-baca buku ya. Termasuk kitab suci saya sendiri, Al-Quran, itu luar biasa bagus banget. Itu buku terbaik bagi saya. Dan juga salah satu buku yaitu Secret the Magic. Buku-buku itu sebenarnya mengajarkan satu hal yang sama. Yang kamu sendiri pun gak sadar, tapi barusan ketampar. Ya, diri kita suka memikirkan sesuatu, tapi lupa bahwa sesuatu yang terjadi itu sebenarnya butuh satu bahan bakar baru itu terjadi seizin Tuhan. Saya ulangi, kamu gak sadar nih sebagai sahabat saya bahwa sesuatu yang kamu pikirkan di masa lalu itu semua udah terjadi sekarang. Tapi kamu juga gak tahu dan gak paham kenapa itu bisa terjadi sih. Diri kamu cuman butuh satu bahan bakar, yang mana bahan bakar ini seizin Tuhan bisa membuat keinginan kamu terjadi. Coba
Kamu sadar nggak itu? Tebak deh apa? Betul. Bahan bakar itu adalah GDP. Loh, apa itu Mas GDP, Mas? Saya baru dengar. GDP itu adalah singkatan dari nggak dipikirin. Loh, betul nggak? Ayo, sekarang kita renungkan lagi. Kita renungkan dulu di bagian depan ini. Ini seru nih. Coba kita renungkan. Semua hal yang kita pikirin terus-terusan, bukankah itu malah membuat kita jadi nggak dapet? Mas, bentar Mas, saya mau protes dulu di bagian depan nih. Bukannya Mas Aryan pernah bilang di salah satu video Pagar Kehidupan, terutama kalau bahas hukum tarik-menarik The Secret ya, Mas Aryan pernah bilang bahwa pikiran itu adalah doa. Betul. Berarti kalau pikiran itu adalah doa, harusnya sesuatu yang sering kita pikirin, itu terjadi dong Mas. Bukan. Inilah kamu salah pahamnya di sini. Nah, inilah menariknya video ini. Ini yang kamu butuhkan karena di bagian ini kamu lalai. Maaf. Sesuatu yang kita pikirin, betul itu adalah bagian dari doa. Tapi sesuatu yang kita pikirin pakai hawa nafsu, sampai terjadi peristiwa ngotot, maksa, itu yang justru tidak akan terjadi. Saya ulangi, betul sesuatu yang kita pikirin adalah bagian dari doa itu sendiri. Bener, 100 buat kamu. Cuman, kalau sesuatu kita pikirin terus-terusan pakai ngotot, pakai hawa nafsu, di saat itu kamu justru akan menjauh dari itu semua. Kalaupun dapat, bener nggak? Yang kita dapetin justru malah jadi musibah, walaupun kita mendapatkan itu. Betul? Coba, sekarang saya harus menampar kamu lagi nih. Pernah nggak sih kamu terlalu menginginkan orang? Pernah. Kamu pengen banget dapetin dia. Entah sebagai teman, entah sebagai pasangan mungkin. Pengen banget ngotot dapetin dia. Pokoknya harus. Udah dikasih petunjuk sama Tuhan bahwa dia bukan orang yang baik buat kita, buat kamu gitu ya. Tapi kamu gak peduli. Tetap harus dia, aku maunya dia, titik. Akhirnya terjadi tuh. Bener kamu dapet dia. Dapet. Kamu pikir dengan mendapatkan dia masalah beres. Ternyata, apakah masalah beres? No. Yang terjadi justru sebaliknya. Malah jadi musibah hidup kamu yang tadinya gak ada drama. Kok malah banyak drama? Ups. Apakah itu kamu? Sama, soal rezeki juga sama. Kamu ngotot nih, aku pengen banget kerja di perusahaan X. Atau aku pengen banget punya karir menjadi X. Kamu ngotot banget. Saking ngototnya, udah deh, kamu tuh melakukan segala macam cara. Bahkan yang maaf nih, yang kurang halal pun mungkin secara tidak sadar kamu lakukan. Yaitu ngotot, maksa sama Tuhan. Akhirnya terjadi nggak? Terjadi. Tapi begitu kamu mendapatkan itu, kamu pikir kamu bisa bahagia, masalah beres. Ternyata begitu mendapatkan malah, loh kok masalah tambah banyak? Loh kok hidup aku jadi banyak drama? Loh kok hati aku malah teriris-iris? Loh kok hidup aku malah gak tenang? Pernah kayak gitu? Sekarang coba, sampai sini aja. Kurang bukti apa lagi sih teman-teman? Kalau perkataan saya ini lagi-lagi bener. Kamu sendiri udah ngalamin. Nah, sekarang kalau sampai sini kamu udah ketampar bolak-balik karena memang ini pernah atau bahkan sedang kamu alami baru-baru ini, coba deh sekarang izinkan saya mengobati kamu ya. Mau? Mau saya obati? Pertama, untuk bisa mengobati kamu, diri kamu sendiri pun harus mau diobati. Kalau kamu mau diobati, coba kamu buka dulu diri kamu untuk menerima ilmu emas. Karena ilmu emas tidak akan bisa merubah kamu kalau kamu tidak membuka diri. Cara membuka dirinya gimana Mas? Sekarang coba sisihkan waktu kamu sebentar, tuliskan di komentar. Tuliskan sederhana ini. Saat ini aku bersedia untuk dirubah ke arah yang lebih baik. Tulis begitu, serius. Tuliskan saat ini aku bersedia untuk dirubah ke arah yang lebih baik. Tuliskan di komentar. Kenapa? Kenapa kamu harus menuliskan itu teman-teman? Coba deh, kamu tuliskan itu dan kamu rasakan sendiri. Ada nggak perasaan ikhlas yang tiba-tiba muncul di dalam diri kamu? Saya ulangi, coba kamu tuliskan kalimat tadi. Ada nggak kalimat itu setelah kamu tuliskan, perasaan ikhlas tuh muncul di hati kamu? Nah, perasaan ikhlas itu pertanda baik loh. Karena di saat itu, kamu membuka diri untuk menerima ilmu.
Nah, di saat itulah akhirnya ilmu ini bisa masuk, si izin Tuhan merubah kamu pelan tapi pasti. Paham kenapanya? Bagus. Sekarang saya anggap kamu sudah mempraktekkan tulisan tadi, baru saya berikan ilmu ini supaya masuk ke psikologi kamu dan merubah hidup kamu sendiri pelan tapi pasti. Siap ya? Begini teman-teman, dengerin baik-baik. Orang selalu lupa prinsip hidup ini. Sekarang saya mau tanya, kamu pernah nggak nonton channel horor di YouTube yang nyeritain banyak orang zaman sekarang, maaf nih, make pesugihan untuk kaya, make sihir untuk dapat pasangan? Pernah denger? Kalau saya sering ya, saya tuh suka dengan channel horor bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk nambah pengetahuan. Coba deh kamu tonton. Banyak banget kisah nyata orang tuh bekerja sama dengan setan untuk mendapatkan keinginan. Dapat nggak? Dapat. Nah sekarang saya ingin kamu sadar satu hal. Setan itu ada. Dia memberikan apa yang kamu ingin. Oke? Tuhan itu ada. Tapi Tuhan bedanya sama setan. Yang maha kuasa itu memberikan kamu sesuatu yang kamu butuhkan. Loh, bedanya apa mas? Sesuatu yang kamu inginkan itu belum tentu loh yang kamu butuhkan. Betul nggak? Tapi sesuatu yang kamu butuhkan itu pasti di masa depan bikin kamu bahagia. Saya ulangi ya, ini emas banget nih. Setan itu selalu memberikan apa yang kamu inginkan. Tapi sesuatu yang kamu inginkan belum tentu yang kamu butuhkan sekarang. Sementara Tuhan, kebalik. Dia selalu memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Walaupun sesuatu yang kamu butuhkan belum tentu yang kamu inginkan. Tapi sadar deh, bukankah yang maha kuasa lebih tahu bahwa sesuatu yang kita butuhkan itu loh yang terbaik buat hidup kita jangka panjang? Itulah sebabnya kalau kamu dengerin kisah-kisah horor orang yang pakai pesugihan, mereka tuh nikmat hidupnya, tapi cuma sebentar. Abis itu mereka kena masalah terus. Kenapa? Ya karena mereka cuma mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan. Sementara yang kita butuhkan bukan itu lagi. Yang kita butuhkan itu adalah kebahagiaan di masa depan. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Coba sekarang renungkan pertanyaan saya teman-teman. Dengerin baik-baik. Apapun yang sedang kamu pinta sama Tuhan, bukankah itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bikin kamu bahagia? Ya, benar bikin kamu bahagia? Saya mau tanya balik. Tahu dari mana? Tahu dari mana sesuatu hal itu bikin kamu bahagia? Oh, saya tahu. Diri kamu merasa bahwa apa yang di pikiran kamu itu sesuai dengan kenyataan. Oh, aku kalau punya duit banyak sekarang bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Oh, kalau aku punya pasangan sekarang aku bisa ini, bisa itu, bisa happy. Pret. Saya bilang lagi, pret buat kamu. Loh kenapa mas? Kok jadi pret? Sederhana. Kita itu kok jadi orang sok tahu banget ya? Sesuatu hal yang bikin kita bahagia itu adalah ketika kita menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan aja lagi. Bener gak sih? Coba renungkan deh. Segala sesuatu yang bikin kita bahagia sesungguhnya, bukankah segala sesuatu yang kita serahkan total aja kepada Yang Maha Kuasa? Betul gak sih? Renungkan. Coba ingat-ingat kisah hidup kamu deh. Masa gak pernah sih sekali aja kamu pasrah total sama Tuhanmu? Di saat itu, enak kan rasanya? Lega kan rasanya? Gak ngotot kan rasanya? Kenapa? Kenapa kamu gak pakai cara itu lagi untuk sekarang? Oh saya tahu. Mungkin diri kamu ada kebutuhan mendesak. Ngerasa bahwa aku harus dapat ini sekarang mas. Kenapa? Karena ini mendesak banget mas. Kalau aku gak dapat ini, aduh hidup aku gak tahu deh nanti jadi gimana. Nah itu. Orang merasa mendesak karena dia berpikir masa depan terjadi seperti atau semenakutkan yang dia bayangin. Betul nggak? Kenapa kamu merasa segala sesuatu itu membuat kamu mendesak? Kalau aku nggak dapat ini bahaya, karena nanti kalau aku nggak dapat ini begini begitu. Ingat pesan saya. Jangan bikin hidup kamu jadi pret. Maksudnya apa? Apa yang kamu takutin itu belum tentu terjadi. Saya ulangi, apa yang kamu khawatirkan itu belum tentu terjadi loh. Kenapa sih kita nggak malah berserah diri semakin total aja sama Tuhan? Buat apa kita capek-capek berdoa, tapi kalau hati kita masih condong menuhankan Tuhan yang lain? Saya ulangi,
Buat apa kita capek-capek beribadah dan berdoa, maaf, kalau hati kita masih condong menuhankan orang, hawa nafsu, dan benda-benda di sekitar kita tadi. Buat apa coba? Renungkan. Saya itu sahabat kamu. Saya cuma pengen kamu tuh bahagia secara utuh. Bukan cuma senang sesaat. Dan percaya sama saya, video ini mungkin terkesan sederhana banget buat kamu, tapi coba lihat diri kamu deh. Sadar nggak dari tadi kamu mengangguk-anggukan kepala sendiri? Sadar nggak dari tadi kamu tuh kayak ngerasa pengen nangis ya? Karena apa yang saya katakan itu kok lagi-lagi relate bener banget sama hidup kamu gitu loh. Ya, jadi sekarang apa yang harus saya lakukan, Mas? Terus berdoa sama Yang Maha Kuasa, terus bersedekah, tapi jangan lupa satu hal. Ingat bahwa apa yang dikabulkan Tuhan itu pasti bagus buat kamu. Karena bagus jeleknya sesuatu itu tergantung cara kamu menilainya sendiri. Sesuatu yang bagus di mata Yang Maha Kuasa bisa jadi jelek di mata kamu. Bukan karena itu jelek, tapi karena kita gak mau terima. Terima dulu ya itu. Saya tahu mungkin itu pedih buat kamu, terima. Tapi terus berdoa, terus berbuat kebaikan. Dan lihat deh, nanti di masa depan kamu akan ketawa. Ketawa mentertawakan bahwa iya ya, dulu si Mas Aryan bener loh bilang gitu. Untung saya dulu nurut. Saya dulu ngapainnya nangis-nangis sendiri, marah-marah sendiri kayak orgil. Ngapain coba? Iya kan, sementara bener Mas Aryan bilang, Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Selama ini Tuhan selalu memberikan saya sesuatu yang saya butuh. Bukan sesuatu yang bikin saya happy sesaat doang. Bener nggak? Iya kan? Nah sekarang yuk, saya ingin meluk kamu lagi dari jauh, anggap saja saya memeluk kamu. Kemudian saya ingin mengatakan satu hal bahwa diri kamu adalah orang hebat. Tetap jadi seperti ini ya. Terus coba lagi. Ingat, saya sebagai sahabat kamu cuman pengen kamu bahagia. Dan bahagia itu adalah begini caranya. Coba dengarkan video ini berulang kali, renungkan. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi benar? Kalau kamu setuju dengan ini, klik jempol ke atasnya dan tuliskan di komentar, terima kasih Mas, saya setuju banget dengan ini semua. Nanti saya berikan hati. Terima kasih ya, kamu luar biasa. Kamu pengen curhat, pengen dibantu secara lebih dalam, boleh. Caranya ada di deskripsi, bisa kamu lihat dan sentuh aja, di situ ada caranya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan yang pengen kamu bahagia terus selama-lamanya. Ingat, tetap keep the spirit. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.